Di bidang onkologi atau kanker, teknik kedokteran nuklir ini digunakan untuk mendiagnosis kanker, tapi juga bisa digunakan untuk terapi berbagai macam kanker. Oke. Nah, di kedokteran nuklir kita punya yang namanya terapi samarium 153-EDTMP. Ya, dengan obat tersebut dimasukkan dalam tubuh, dia akan menyasar ke targetnya, sekaligus dia akan melakukan iradiasi atau pembunuhan sel-sel kanker di lesi-lesi di tulang. Dengan samarium, di samping meredakan rasa nyeri, itu juga bisa menghambat sel kankernya. Wah, itu dia Gitu. itu yang Jadi ini sangat baik sih untuk pasien-pasien berbagai keganasan, misalnya kanker payudara, kanker prostat, kanker paru. Nanti kita bisa berikan terapi samarium ini. Obat kita itu bisa bertahan 2 bulan, jadi kita hanya cukup berikan per 2 bulan. Terapi ini relatif efektif ya, dari literatur menyebutkan efektivitasnya bisa mencapai 80%. Kemudian mudah, relatif efek sampingnya juga minimal. Pengobatan samarium ini bisa diberikan bersama-sama dengan pengobatan kanker lainnya. Hai, selamat berjumpa lagi di Healing Podcast bersama saya Tubagus Ranipurwa atau Randi di sini. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat fenomenal, kedokteran nuklir. Dan langsung sudah hadir juga kali ini di samping Randi, di hadapan Randi juga ada Dr. Alvita. Hai dok, Dr. Alvita luar biasa, aku happy banget. Dok, ini sebagai Dr. Alvita sebagai kedokteran spesialis di kedokteran nuklir. Iya, betul. Betul ya dok ya. Mungkin sebelum kita bahas ke tema utamanya, aku mau sedikit mengulik sedikit tentang Dr. Alvita kalau boleh ya dok ya. Dok, kenapa memilih kedokteran nuklir seperti itu? Ya. Itu yang mau tanya. Jadi kedokteran nuklir ini memang menarik ya Mas. Jadi mungkin kalau orang pertama kali dengar nuklir itu pasti yang dibayangkan adalah bom gitu ya. Betul. Sesuatu yang merugikan gitu ya. Tapi sebenarnya teknologi nuklir ini bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, termasuk salah satunya adalah untuk kesehatan, ya, dan untuk pengobatan. Nah, di bidang onkologi atau kanker, teknik kedokteran nuklir ini digunakan untuk mendiagnosis kanker, tapi juga bisa digunakan untuk terapi berbagai macam kanker. Oke, berbagai macam kanker bahkan. Berbagai macam kanker. Tapi untuk penerapannya sampai saat ini apa dok? Ya, kalau untuk diagnosis mungkin pernah mendengar yang namanya bone scan, ya. Jadi bone scan itu untuk mendeteksi lesi-lesi metastasis, ya, penyebaran dari berbagai kanker ke tulang. Karena tulang itu merupakan salah satu lokasi organ yang paling sering menjadi lokasi penyebaran. Nah, dengan pemeriksaan bone scan kita bisa mendeteksi tulang-tulang mana yang terlibat, dan itu pemeriksaan seluruh tubuh. Jadi dengan satu kali pemeriksaan kita bisa melihat seluruh tulang-tulang apakah aman atau tidak dari penyebaran kanker. Dan lebih advance lagi adalah pemeriksaan PET-CT atau PET scan. Jadi dia menggunakan radiofarmaka gula. Nah, kita menggunakan gula radioaktif. Sehingga apabila kita masukkan ke dalam tubuh, dia akan mencari targetnya, yaitu titik-titik lesi-lesi, baik itu tumor primernya, ya, lokasi awal kankernya maupun ke penyebarannya, sehingga kita bisa mendeteksi, ya, jadi seluruh badan, seluruh tubuh. Jadi dengan informasi tersebut sangat bermanfaat untuk dokter klinisi untuk menentukan pengobatan mana yang paling ideal dan paling baik untuk pasien. Oke, ini membahas mengenai ternyata nuklir bisa membantu untuk pasien kanker tadi, metastasis ya. Kita tahu dok kalau ternyata mereka pasien kanker yang sudah bermetastasis itu biasanya mengeluhkan sakitnya, nyerinya tuh sangat-sangat luar biasa. Bergerak sedikit sakit, disentuh aja sakit, seperti itu. Nah, itu di nuklir sendiri ada nggak sih dok untuk bisa membantu pasien itu? Iya, ya, jadi memang keluhan yang paling sering dirasakan oleh pasien-pasien yang sudah bermetastasis ke tulang adalah nyeri. Nah, derajat variasinya itu dari mulai yang ringan bahkan sampai yang berat sekali. Sehingga ada beberapa pasien yang bahkan sangat-sangat kesakitan ya. Walaupun mereka sudah mengkonsumsi obat-obat pereda rasa sakit, bahkan sampai tingkat yang tertinggi seperti morfin, tetapi toh itu pun tidak mengurangi rasa nyerinya. Nah, kalau kasus-kasus tersebut biasanya kita akan coba mencari alternatif lagi, teknik kedokteran yang lebih advance untuk menanggulangi baik untuk lesi metastasisnya maupun untuk rasa nyerinya.
Nah, di kedokteran nuklir kita punya yang namanya terapi samarium, Mas. Oke. Ya, samarium 153 EDTMP itu nama radiofarmakanya. Ya, dia nantinya berfungsi sebagai teranostik. Teranostik itu ya, belum awam ya dengarnya ya. Jadi teranostik itu adalah gabungan fungsi diagnostik dan terapi. Dengan satu radiofarmaka tersebut punya 2 fungsi ya. Dan nantinya obat samarium itu selain memberikan informasi diagnostik juga dapat melakukan fungsi terapeutik. Ya, dengan obat tersebut dimasukkan dalam tubuh, dia akan menyasar ke targetnya, sekaligus dia akan melakukan iradiasi atau pembunuhan sel-sel kanker di lesi-lesi di tulang. Sehingga tujuan akhirnya adalah untuk menghambat perkembangan lesi-lesi metastatik di tulang sekaligus mengurangi rasa nyerinya. Kita dengan teknik kedokteran nuklir, seluruh tubuh pun akan dikejar targetnya. Seluruh tubuh? Iya, begitu dia ada uptake, maka dia bisa bekerja dengan baik di situ. Oke, jadi dengan terapi samarium 153 EDTMP tadi itu, Dok, ini selain bisa tadi itu mengurangi rasa nyeri, itu juga bisa mengurangi menghambat pertumbuhan si tumor atau kanker itu. Iya, perkembangan dari sel kankernya, mematikan karena ada efek radiasi di situ. Oke, nah ini berapa lama, Dok, efek untuk bisa ngehilangin rasa nyerinya gitu sama untuk pasien kanker tulang atau kanker yang nyebar ke tulang itu? Nah, ini keunggulan sekali lagi dari samarium, Mas. Kalau kita minum obat analgetik ya, kita bisa sehari minum beberapa kali. Betul. Ya, bahkan ada yang lebih dari 1 macam. Saya punya pasien 4 macam obat tetap tidak bisa meredakan rasa sakitnya. Bayangkan betapa hebat nyerinya ya. Tapi ketika kita berikan samarium, dia bisa sama sekali melepas obat-obat rasa nyerinya, obat-obat analgetiknya. Dan obat kita itu bisa bertahan 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan, iya. Jadi kita hanya cukup berikan per 2 bulan. Per 2 bulan. Oke, untuk obatnya ini samarium 153 ini, Dok, itu diminum, disuntik, atau gimana, Dok? Jadi obat ini dimasukkan melalui pembuluh darah. Jadi disuntikkan melalui pembuluh darah. Cukup sekali per 2 bulan. Itu yang mungkin jadi hal yang menarik ya, karena ketika kita minum obat oral atau minum itu kan harus setiap hari gitu ya, Dok? Iya, dan efek samping. Iya, ada efek samping ya. Nah, efek samping seperti susah buang air besar, kemudian dari mulai rasa tidak nyaman sampai mungkin orang bilang nge-fly ya. Dan rata-rata untuk dosis analgetik itu harus makin ditingkatkan. Harus ditingkatkan? Iya, dan memang pada satu titik tertentu biasanya sudah tidak merespon, akhirnya harus ditambahkan atau berganti jenis. Oh, jadi efek samping juga kalau pakai analgetik itu jadi ada timbul kecanduan atau keinginan untuk pakai itu terus sedikit gitu? Ya, ada efek-efek, memang ada efek-efek yang memang memerlukan ya rasa seperti ketagihan seperti itu. Sedangkan samarium itu tidak ada. Kita tidak memberikan efek-efek ketagihan. Dan memang untuk samarium sendiri tidak hanya untuk meredakan rasa nyeri. Kalau kita misalnya minum obat analgetik itu sebenarnya tidak menyasar ke sel kankernya, hanya meredakan rasa nyeri. Sedangkan dengan samarium, di samping meredakan rasa nyeri, itu juga bisa menghambat sel kankernya. Wah, itu dia gitu. itu yang Jadi ini sangat baik sih untuk pasien-pasien berbagai keganasan, misalnya kanker payudara, kanker prostat, kanker paru. Nanti kita bisa berikan terapi samarium ini. Oke, jadi hampir seluruh jenis kanker bisa ditangani atau dibantu dengan samarium ini, Dok? Iya, nanti biasanya kita lakukan dulu bone scan, ya. Jadi pemeriksaan ciri tulang atau bone scan untuk mengkonfirmasi apakah memang benar ada penyebaran, kemudian lokasi-lokasi di mana saja, tulang-tulang mana saja yang terkena, dan untuk mengkonfirmasi uptake. Baru nanti kita berikan terapi samarium. Sebaiknya sebenarnya, Dok, kalau kita ingin menjalani terapi ini, kita harus ke dokter spesialis apa sih? Ya, jadi kalau untuk terapi samarium sendiri, Bapak Ibu bisa berkonsultasi ke dokter spesialis kedokteran nuklir. Ya, karena obat ini merupakan obat radiofarmaka. Jadi obat yang melibatkan teknik kedokteran nuklir. Nah, di Mandaya sendiri kan kita sudah punya ya pelayanan untuk nuclear medicine and theranostics molekuler. Jadi memang jika membutuhkan pelayanannya bisa datang ke Rumah Sakit Mandaya. Oke, wah luar biasa. Jadi di Mandaya sudah bisa, Dok ya? Iya, sudah bisa. Wah, ini, Dok. Ini berita yang sangat luar biasa, Dok.
Tapi dok, sebenarnya kalau tadi kita bahas balik lagi, tarik ke rasa nyeri, seberapa besar rasa nyeri yang bisa dikurangi dengan Samarium ini dok? Iya, jadi memang terapi ini relatif efektif ya. Dari literatur menyebutkan efektivitasnya bisa mencapai 80%. Iya, 80%. Jadi sebanyak 100 orang, 80% merasakan bahwa terapi ini sangat efektif. Selain efektif, kemudian mudah, relatif efek sampingnya juga minimal. Iya, betul. Nah, efek samping minimal ini boleh dijelaskan nggak dok? Sebenarnya apa yang mungkin bisa dirasakan sama pasien? Baik, ketika obat Samarium itu masuk ke target, dia mengiradiasi di situ, biasanya terjadi yang kita sebut dengan inflamasi, ya, jadi atau pembekakan, sehingga pada waktu itu masih mungkin rasa nyerinya belum hilang. Ya, jadi memang dalam 1 minggu pertama itu kita tetap minta pasien mengkonsumsi analgetik, tapi sudah mulai diturunkan dosisnya. Nah, pada minggu kedua kita coba untuk melepas obat analgetiknya. Pengobatan Samarium ini bisa diberikan bersama-sama dengan pengobatan kanker lainnya. Oke. Wow. Sebenarnya sudah cukup lama ya pengobatan ini, dan memang sudah banyak dipakai oleh dokter-dokter spesialis kedokteran nuklir. Dan karena pengobatan ini banyak dicari dan banyak memang pasien merasakan manfaatnya, jadi memang di Mandaya ini akhirnya mencoba untuk memberikan pelayanan ini untuk memfasilitasi pasien-pasien yang membutuhkan, terutama pasien-pasien dengan penyebaran kanker ke tulang. Oke, dan ini sudah ada di Mandaya. Dalam fase atau stadium apa saja dok mereka yang harus melalui Samarium ini, memakai Samarium ini? Iya, ini khususnya adalah pada pasien-pasien kanker dengan penyebaran ke tulang. Oke, khusus penyebaran ke tulang. Jadi kalau ketika sudah terjadi penyebaran jauh, ya, jadi tulang itu termasuk penyebaran jauh, berarti sudah masuk ke stadium 4. Nah, memang fokus pengobatan pada stadium 4 adalah yang disebut dengan paliatif. Yaitu fokus kita bagaimana meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Bahkan beberapa pasien saya, karena rasa nyeri itu, jadi mereka enggan untuk melanjutkan pengobatan gitu. Karena mereka fokus ke kesakitannya ya, tentu saja memang karena nyerinya nyeri yang hebat. Nah, dengan kita meredakan rasa nyerinya, kualitas hidup pasien akan meningkat. Pasien akan lebih optimis, lebih semangat untuk melanjutkan pengobatannya. Dan itu banyak kasus juga saya temukan seperti itu. Ya, jadi makanya kenapa kita mau memberikan informasi ini seluas-luasnya, khususnya untuk pasien dan keluarga pasien dengan nyeri metastasis ya, supaya bisa merasakan efektivitas dari Samarium ini. Wow. Jadi dengan ini aku sedikit simpulkan, sebetulnya bisa membantu pasien yang sudah bermetastasis tadi bisa kembali untuk melakukan aktivitasnya sebetulnya. Betul. Ya. Wah, luar biasa dan obat. lepas dari ketergantungan obat juga. Iya, benar. Ketergantungan terhadap obat-obat pereda rasa nyeri. Sebenarnya udah negara mana aja sih dok yang sudah aktif untuk menggunakan Samarium ini? Ya, hampir seluruh dunia ya. Hampir seluruh dunia. Jadi pengobatan ini bukan pengobatan yang baru, Mas. Jadi teknik kedokteran nuklir ini dimulai dari 1940-an. Itu untuk pertama kali digunakan pada manusia ya. Banyak studi-studi yang melihat atau mempelajari adakah efek samping terkait dengan terapi kedokteran nuklir. Nyata dari studi-studi tersebut menyatakan bahwa terapi ini selain efektif juga aman. Ya, tentu saja harus digunakan atau dikerjakan oleh dokter spesialis kedokteran nuklir, sehingga bisa menentukan jenis pengobatan, dosis yang sesuai untuk pasien. Ini udah dipakai di seluruh dunia, terus sampai sekarang, iya, banyak pasien terbantu pada akhirnya dengan kedokteran nuklir. Mungkin dok, terakhir buat teman-teman mungkin yang masih yakin nggak yakin gitu pada akhirnya, mungkin ada pesan yang mau disampaikan dokter? Ya, jadi Bapak Ibu yang mungkin saat ini dengan kanker yang sudah menyebar ke tulang, yang mungkin merasakan efek-efek seperti nyeri, kemudian mungkin ada beberapa pasien bahkan patah tulangnya karena kanker, jangan berkecil hati, segera datang untuk memeriksakan diri ke spesialis kedokteran nuklir. Dan apabila Bapak Ibu termasuk kandidat yang
sesuai, maka bisa kita terapi dengan samarium. Terapi samarium merupakan terapi paliatif nyeri tulang yang terbukti efektif dengan tingkat keefektifan hingga mencapai 80%. Pengobatannya relatif simpel, mudah, dan minimal efek samping. Jangka waktu efektivitasnya pun hingga bisa mencapai 2 bulan sehingga nyaman untuk dikerjakan dan dilakukan. Sekali lagi terima kasih Dr. Alvita atas waktunya. Semoga jadi banyak manfaat buat teman-teman juga yang menyaksikan. Oke, buat teman-teman kita sudahi pertemuan ini pada hari ini. Nanti kita akan jumpa lagi di episode-episode lainnya. Akhir kata saya Tubagus Randi Purwa. Dan saya Dr. Alvita. Sampai jumpa di Healing Podcast lainnya. Dadah.